Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kami akan membahas tentang permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan. Nah, mengapa sih kami membahas tentang permasalahan sampah yang ada di Indonesia? Karena sampah yang ada di Indonesia itu setiap hari, setiap tahun itu semakin banyak yang tertimbun, entah itu di darat maupun di air. Bahkan, sampah itu dapat mengganggu stabilitas negara loh. Kira-kira apa sih stabilitas negara itu? Stabilitas negara merujuk pada kestabilan suatu negara dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perlindungan, dan keamanan. Nah, mengapa sih sampah itu dapat mengganggu stabilitas negara? Kira-kira apa sih hubungannya sampah dengan kestabilan negara? Untuk mendapatkan jawabannya, simak videonya sampai habis ya. Kita semua tahu bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dianggap sudah tidak berguna. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan 2 kg sampah per orang dalam setiap harinya. Artinya, dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2023 sebesar 278 juta, maka sebanyak 557.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Bahkan pada tahun 2020 Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Apa sih faktor yang menyebabkan hal tersebut? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi urutan kelima sebagai negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Faktor yang pertama ialah tingginya jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara padat penduduk, dan setiap penduduk di Indonesia tidak akan bisa lepas dari penggunaan sampah, terutama sampah plastik. Faktor yang kedua ialah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan memilah sampah. Kita seringkali menyepelekan kebiasaan untuk membuang dan memilah sampah. Bahkan, ketika kita melihat suatu tempat yang ditumpuki sampah, seringkali kita menganggap bahwa itu adalah tempat pembuangan sampah. Entah itu di sungai, lahan kosong, jurang, dan lain-lain. Minimnya infrastruktur pengolahan sampah di Indonesia juga menjadi penyebab menumpuknya sampah, di mana hanya 54% dari total kabupaten atau kota di Indonesia yang memiliki tempat pemprosesan akhir atau TPA yang memadai dan sesuai standar. Karena biaya yang kurang memadai, hal ini ditambah dengan kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan dan masih mengutamakan lahan uruk. Lalu, apa sih dampak dari sampah-sampah yang menumpuk dan tidak terkelola tersebut? Sampah tersebut memiliki banyak dampak yang dapat mengganggu stabilitas negara. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pencemaran tanah. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik tidak boleh dibakar karena dapat menghasilkan gas yang sifatnya beracun. Oleh sebab itu, sebagian orang akhirnya memilih mengubur sampah plastik di dalam tanah. Apabila tumpukan sampah tersebut dibiarkan, maka akan semakin mencemari lingkungan dan menyebabkan senyawa beracun pada tanah. Sampah yang dikubur atau ditumpuk di tanah akan menurunkan kesuburan tanah serta produktivitas tanah. Karena mikroorganisme di dalam tanah akan mati, sehingga unsur hara di dalam tanah akan semakin rendah. Bahkan, tanah yang beracun dapat menurunkan kualitas air. Di mana di situ disebutkan bahwa tanah yang beracun dapat menurunkan kualitas air di dalamnya. Maka jelas, sampah dapat mencemari air. Sampah plastik yang mengalami proses penguraian oleh lingkungan membuat plastik menjadi rapuh dan pecah. Meski tidak terurai sepenuhnya, materi ini akan berubah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut mikroplastik. Apa sih bahayanya mikroplastik? Mikroplastik dapat merusak tatanan mata rantai makanan dalam ekosistem laut. Hal ini karena mikroplastik akan menggantikan peranan fitoplankton dan zooplankton, di mana keduanya adalah sumber makanan dari ikan-ikan kecil. Ikan-ikan yang memakan mikroplastik akan mengalami kecacatan fisik, gangguan alat reproduksi, sehingga kesempatan hidup dan siklus penurunan keturunan menjadi menurun.
Selain itu, ini berdampak pada hasil tangkapan para nelayan. Roger Sprans menyebut polusi plastik laut tidak hanya buruk bagi kehidupan laut, tetapi juga mengurangi pendapatan beberapa sektor ekonomi utama di Indonesia, khususnya pariwisata dan perikanan. Lalu siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengenai masalah ini? Ada 3 pihak. Yang pertama tentunya adalah pemerintah, di mana pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah LHKP 75 tahun 2019 mengenai pengurangan sampah harus melalui pendekatan 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Upaya dan pendekatan pemerintah saat ini adalah melalui pengembangan teknologi dalam pengelolaan sampah. Salah satunya, mengoptimalisasi fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pilot proyek pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Bantar Gebang salah satunya. Sayangnya, PLTSA cuma bisa mengelola 100 ton sampah per hari, di mana sampah yang masuk ke Bantar Gebang sebanyak 7.500 sampai 8.000 ton per hari. Apalagi sampah yang masuk masih kecampur dan basah sehingga sulit untuk dibakar. Selain itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui ibu-ibu PKK. Yang kedua adalah masyarakat, di mana masyarakat juga berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran atau ketidaktahuan, sehingga sering kita lihat sampah dibuang dijadikan satu dan bercampur di satu tempat. Peran yang ketiga adalah peran industri. Dalam menjalankan proses produksi yang berkelanjutan memiliki dampak besar pada lingkungan. Proses pembuangan limbah industri maupun sampah beracun kerap menjadi pemicu masalah. Direktur Utama Bajatex, Hendra Yusuf mengatakan bahwa Bajatex menjadi salah satu perusahaan tekstil yang menerapkan penanganan limbah secara tepat demi kebersihan lingkungan. Bajatex melakukan rekayasa ulang proses produksi, penggunaan teknologi ozon, dan bahan baku ramah lingkungan, serta melakukan daur ulang. Perusahaan tekstil ini juga mampu mengurangi penggunaan kimia yang dapat merusak lingkungan, juga mengurangi emisi karbon. Negara Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara pengimpor sampah terbanyak di dunia dan menempati peringkat ke-7. Indonesia tercatat pengimpor sebanyak 233.926.536 kg sampah sepanjang tahun 2020. Di sisi lain, sampah plastik meninggalkan persoalan terhadap lingkungan hidup. Sebagian sampah remah plastik atau juga sampah lokal pada umumnya dibakar di pemukiman masyarakat atau dibuang di bantaran sungai. Ini yang kemudian dapat mencemari udara, air, dan tanah di sekitar lokasi pengumpulan sampah. Sedangkan di daerah lain, tepatnya di Kabupaten Banyumas, dapat mengelola sampah dengan mengubah sampah organik menjadi pakan ulat manggot. Sedangkan sampah anorganiknya diolah menjadi berbagai produk seperti bahan bakar pabrik semen, paving block, dan lainnya. Hal ini karena masyarakatnya mau membiasakan untuk memilah dan memisahkan sampah, sehingga sampah mudah untuk diolah. Bahkan, Banyumas sempat dicap sebagai daerah dengan pengelolaan sampah terbaik di Indonesia. Mengapa Indonesia mau mengimpor sampah? Sebenarnya, kegiatan impor limbah tidak sepenuhnya salah, asalkan yang diimpor adalah limbah non-B3. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang ketentuan impor limbah non-bahan beracun berbahaya. Kegiatan impor sampah plastik dan kertas dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik pengelola barang bekas atau bahan baku plastik dan kertas bekas yang lebih murah. Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa awal masalah dari penumpukan sampah di Indonesia ini berawal dari kebiasaan kita sendiri yang tidak mau memilah sampah dengan benar. Sampah makanan dan sampah organik lainnya, jika kita campur dan ditumpuk akan bereaksi dengan udara, sehingga menghasilkan gas metana. Saat hujan tiba,
maka gas tersebut akan meledak. Selain itu, kita ketahui bahwa penumpukan sampah ini dapat mencemari tanah, perairan, dan udara yang kita hirup, di mana dampaknya itu juga dapat mengganggu hasil pertanian, perkebunan, dan tangkapan ikan. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi stabilitas negara dalam sektor ekonomi. Belum lagi, masyarakat yang terjangkit penyakit karena pencemaran oleh sampah. Tidak hanya mengurangi kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga pada akhirnya akan mengeluarkan dana untuk mensubsidi kesehatan dalam menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan kita sendiri yang tidak mau memilah-memilah sampah. Seandainya kita dapat memilah sampah, kita dapat meraup triliun rupiah, seperti contohnya yang ada pada masyarakat Kabupaten Banyumas. Mereka itu membiasakan untuk memilah sampah sehingga sampah mereka dapat diolah kembali. Nah, alasan Indonesia mengimpor sampah dari luar negeri itu karena sampah lokal itu tercampur sehingga sulit untuk diolah. Maka jika kita mau membiasakan diri untuk memilah sampah, sampah yang kita hasilkan itu bisa diolah, dan pihak-pihak industri akan lebih memilih sampah lokal daripada harus mengimpor dari negara luar. Kita juga harus menumbuhkan rasa bela negara dalam diri kita, karena mengetahui dampak sampah yang bisa mengganggu kestabilitas negara, maka kita harus membuang sampah pada tempatnya dan membiasakan diri untuk memilah sampah dengan kesadaran penuh untuk membela negara kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.